Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap karya sastra novel, yakni analisis karya sastra novel berjudul Topi Hamdan terhadap teori pendekatan pragmatik oleh Abrams. Disusun oleh Anissa Ulil Amri dengan NIM 21114200023. Prodi Sastra Indonesia Rombel 1. Sebelumnya, mari bahas tentang teori pendekatan pragmatik oleh Abrams. Pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan terhadap karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pembaca. Pendekatan pragmatik menurut Abrams menekankan pada tujuan seniman dan karakter karya yang bersifat dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan penikmatnya. Dalam kaitannya ini, Horace mengungkapkan bahwa seni harus menghibur dan bermanfaat. Karya seni yang menghibur dan bermanfaat harus dilihat secara simultan, tidak secara terpisah antara satu dengan yang lainnya. Artinya, bagi seniman, dalam proses penciptaan karya seni antara aspek hiburan dan kebermanfaatan harus diimbangkan. Secara pragmatik, pesan-pesan moral yang dihadirkan oleh karya sastra dan seni bisa dimanfaatkan oleh para penikmatnya sebagai bahan renungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Novel ini berjudul Topi Hamdan, ditulis oleh Aunifa dan terbit pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan kehidupan seorang lelaki bernama Hamdan yang sangat penuh dengan lika-liku. Ia tetap menjalani hidupnya itu dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, analisis karya sastra novel ini akan diulas dengan pendekatan pragmatik oleh Abrams. Novel Hamdan ini adalah novel bertema kehidupan. Novel ini cenderung mengisahkan kisah hidup seseorang yang cukup malang nasibnya. Hamdan adalah seorang anak yatim. Pada masa kecil ia ditinggal oleh ayah kandungnya dan tinggal dengan ibunya. Dengan keadaan ekonomi yang sangat kurang membuat Hamdan terkadang harus ikut membantu sang ibu untuk bekerja. Pada bagian ini, pembaca novel akan disuguhi sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan, sehingga akan menimbulkan rasa sedih dan iba kepada karakter tersebut dari pembaca. Selain itu juga sudah terdapat amanat yang dapat kita pelajari walau baru di awal-awal, yaitu bersyukur jika masih mempunyai kedua orang tua yang lengkap. Para pembaca akan menghayati keadaan yang dialami oleh karakter Hamdan waktu itu. Selanjutnya, Ibu Hamdan menikah lagi dan dengan seorang lelaki beranak satu, cewek. Mereka tinggal berempat, namun karena penyakit, Ibu Hamdan pun meninggal dunia. Sejak Hamdan tinggal bertiga dengan ayah tiri dan adik tirinya, ia selalu diperlakukan dengan tidak adil, bahkan dinistakan. Bertahun-tahun ia menahan sakit batin yang diberi oleh ayah tiri dan adik tirinya yang nakal itu. Sampai suatu saat, Hamdan difitnah oleh adik tirinya sendiri bahwa ia telah membunuh ayahnya. Warga kampung geger dan Hamdan pun dibawa ke polisi. Di alur ini lebih menegaskan bahwa kehidupan sangatlah tidak adil. Seorang Hamdan yang lemah dapat menjadi korban kelicikan saudaranya sendiri. Hal ini membuat pembaca ikut kesal dan berpikir bahwa yang dapat menyelamatkan kita hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Nasib kehidupan seseorang tidak ada yang tahu. Pembaca menjadi semakin terhibur, semakin penasaran dengan cerita selanjutnya. Lalu selanjutnya ia dipenjarakan atas fitnahan yang diberikan kepada Hamdan dari adik tirinya tersebut. Semua penduduk kampung membencinya. Selama 30 tahun ia menekap di sel-sel dingin tanpa empati sedikit pun. Ia yang memiliki uang, ia pula yang akan menjadi pemenang. Begitulah kebanyakan sistem hukum di negeri ini. Hamdan keluar penjara di usia yang sudah renta. Tak berhenti di situ, ia dimasukkan ke panti jompo oleh keponakannya. Sangat miris. Di panti jompo pun, ia masih mendapat perlakuan yang kurang layak. Pendiri panti tersebut memiliki niat buruk yang hanya ingin memanfaatkan uang donasi untuk keperluan pribadi. Di bagian ini sangat terlihat bagaimana kerasnya seseorang menjalani nasibnya. Pembaca novel ini akan tersadar betapa sulitnya menjalani hidup. Penuh rintangan. Harus selalu sabar menghadapi berbagai cobaan yang datang.
Besar kecilnya rintangan tersebut pun harus kita lalui bagaimanapun keadaan kita saat itu. Terlebih jika kita hanya sebatang kara, tak memiliki orang yang dapat kita jadikan sandaran ketika kita sedang hancur-hancurnya. Pembaca novel ini akan terenyuh dengan alur cerita yang disuguhkan, benar-benar menyayat hati. Kemanusiaan yang disepelekan, hak asasi manusia yang terancam. Pembaca akan ikut berempati terhadap alur cerita novel ini. Selanjutnya, masih banyak nilai-nilai moral yang terkandung dalam novel ini. Pembaca dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel ini. Cerita selanjutnya, akhirnya Hamdan diselamatkan oleh perempuan muda yang baik. Ia pun diberi modal usaha untuk membuka toko topi buatannya sendiri, yaitu toko topi Hamdan. Toko itu pun laris dan sukses. Hamdan pun membalas jasa perempuan tersebut ketika perempuan itu mempunyai masalah dengan orang tuanya. Hamdan sudah menganggap perempuan tersebut sebagai anaknya. Ia sangat berterima kasih kepadanya karena berkat perempuan tersebut, ia dapat tenang di masa tuanya. Namun tak lama ia menjalani hidup bebasnya, Hamdan pun meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Ia pun dikenang baik oleh orang-orang terdekatnya. Kisahnya akan tetap abadi. Dalam akhir cerita ini, nilai pragmatik dalam novel ini semakin terlihat dalam segala sisi. Kebaikan akan membuahkan kebaikan pula, asal kita sabar dalam menunggu hal itu datang kepada kita. Novel ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu tabah atas hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Jangan berhenti melakukan kebaikan walau itu hanya hal kecil. Kita tidak tahu dampak apa yang terjadi ke depannya. Selain kesabaran, kita juga diajarkan untuk ikhlas menerima keadaan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi harus tetap semangat untuk menjalani hidup. Novel ini sungguh memberikan banyak nilai moral yang berharga. Pembaca dapat meresapi cerita yang disuguhkan dengan menghayati alur ceritanya. Nilai pragmatis sangat tertuang dalam novel ini. Pembaca diharapkan dapat benar-benar mengambil amanat yang disampaikan oleh penulis melalui kisah yang sangat menyentuh hati ini. Kesimpulannya, novel dengan judul Topi Hamdan ini dianalisis dengan pendekatan pragmatik dan menghasilkan banyak pesan moral terhadap kehidupan manusia. Nilai pragmatik melihat bukan hanya dari tujuan penulis untuk menghibur, namun juga tujuan untuk mendidik para pembaca dengan amanat-amanat kehidupan yang terkandung dalam novel tersebut, agar pembaca dapat merenungi dan meresapinya di kehidupan mereka. Novel ini banyak mengandung pesan-pesan dan memiliki sisi hiburan yang berbeda. Semua poin-poin pragmatik ada dalam cerita novel ini. Kehidupan yang kita jalani memang berada dalam kendali kita sendiri. Namun, jangan melupakan kuasa Tuhan yang sangat besar. Jangan meragukan kuasa Tuhan terhadap nasib hambanya. Di balik kesusahan yang kita hadapi dalam hidup ini, pasti akan berubah menjadi kegembiraan, asal kita juga tidak berhenti berusaha untuk mengubahnya. Yakinlah bahwa ada yakinlah bahwa ada akhir yang bahagia atas penderitaan apapun yang sangat menyiksa di diri kita. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.